Kenapa channel ini dianggap channel paling berbahaya dan bagaimana kelanjutannya? Rekan semuanya, lebih dari 1 bulan channel ini tidak mengudara. Apa sebabnya? Bisa jadi karena channel ini dianggap YouTube Indonesia sebagai channel paling berbahaya. Mungkin rekan ketawa geli mendengar perkataan kami tersebut. Rekan bisa tertawa geli, namun kami yang mengalaminya tentu tidak bisa tertawa geli. Muka kami semua jadi masam, bahkan keempat keponakan yang mengerjakan seluruh pekerjaan redaksional channel ini, jadi uring-uringan tak karuan juntrungnya. Mereka semua, keempat keponakan kami tersebut, memang layak untuk kecewa, sebab meski subscriber kami telah 20.000, namun hingga kini kami belum pernah menerima uang sepeser pun. Ini memang aneh, sebab sebenarnya cukup dengan subscriber 1000 saja, seorang YouTuber sesungguhnya bisa berhak memperoleh iklan, dan sekaligus uang tentunya. Itulah yang membuat para keponakan kelihatan suka uring-uringan, itu kentara dari cara mereka menjawab komentar. Padahal 90% komentar dijawab oleh mereka berempat. Tidak terhitung banyaknya ketegangan yang terjadi, akibat suasana hati mereka yang luar biasa buruk tersebut. Saya mohon maaf sebesarnya, bagi subscriber keponakan tanpa nama, Paman Kaisar serta rekan subscriber lain, yang tersakiti oleh balasan komentar menohok dari mereka berempat tersebut. Saya pribadi, terus-menerus berusaha menyabarkan mereka, namun kesabaran mereka akhirnya meledak, yakni sekitar 1 bulan silam, yaitu saat kami memperoleh kembali pemberitahuan dari YouTube Indonesia, yang memutuskan untuk mencabut kembali status iklan pada seluruh tayangan kami. Itulah yang membuat mereka mogok total untuk membantu pekerjaan teknis dalam pembuatan tayangan ini. Ini benar-benar tragis dan menyakitkan, sebab saat itu, channel lain yang kami duga mustahil akan memperoleh iklan, itu karena saking kerasnya channel tersebut berargumentasi, justru saat itu nongol dengan bertaburan iklan. Ini memang terasa lucu, konyol dan mengherankan, kenapa channel kami yang selalu tampil sopan, bahkan tidak pernah sekalipun menampilkan tayangan yang bersifat emosional, malah bisa dicekal, sedangkan channel yang kami anggap paling keras di bumi pertiwi ini, malah justru saat itu muncul dengan iklan berlimpah. Pencekalan iklan ini adalah untuk yang kesekian kalinya, bahkan saat iklan masih berjalan pun, tetap terjadi juga pencekalan temporer. Yang dimaksud pencekalan temporer itu adalah, saat tayangan muncul tidak bisa langsung memperoleh iklan, setelah beberapa hari direview oleh pihak YouTube Indonesia dan dirasa aman, barulah iklan bisa muncul di tayangan tersebut. Ini jelas amat sangat merugikan, sebab orang yang sudah terlanjur nonton, mana mungkin kami himbau agar menonton kembali, saat iklan telah boleh ditayangkan. Ini analoginya, sama dengan warung yang paling laris sekalipun, pasti akan bangkrut, bila hanya boleh buka setelah jam makan telah lewat. Saya benar-benar di persimpangan jalan, sebab keempat keponakan saya, kompak mau ganti tema seperti tema zaman dulu, yakni tema yang bisa menghasilkan. Saat ini, uang saku mereka bukannya bertambah, malah justru susut banyak untuk membiayai channel yang tidak jelas masa depannya ini. Itulah yang membuat saya berkontemplasi selama 1 bulan ini, sambil bertanya jujur pada diri sendiri, apa yang salah dengan channel ini? Ada subscriber yang bilang, bahwa channel kami terlalu keras menghantam aliran anti-trinitas bernama Saksi Yahweh. Masih kata beliau, aliran anti-trinitas sekarang ini menjalar kemana-mana, bahkan ada beberapa channel populer, yang telah terang-terangan menjadi corong bagi ajaran anti-trinitas. Channel tersebut mengaku masih mengimani trinitas, namun kalau diteliti lebih lanjut, ternyata hanyalah trinitas palsu semata. Nah siapa tahu, yang telah terpapar paham sesat Saksi Yahweh tersebut, ternyata ada juga yang menjadi salah satu staf di YouTube Indonesia. Itulah sebabnya, channel kami dicekal terus-menerus tiada henti. Kami tidak bisa berkomentar lebih lanjut, sebab dugaan subscriber ini, meski kelihatannya masuk akal, namun beliau tidak bisa menyodorkan bukti konkretnya itu seperti apa. Namun, rekan subscriber kawakan lainnya berkata sebaliknya. Menurut analisa beliau,
Channel kami memang adalah channel yang paling berbahaya di Indonesia ini, jadi pantas dan sewajarnya, bila YouTube Indonesia mencekal channel yang paling berbahaya tersebut. Nah, ini tentu kedengaran menggelikan bagi kami, atau siapapun yang pernah mendengar channel Agama Anu dan Akal Sehat. Di channel yang paling keras di Indonesia itu, bertebaran kata-kata yang amat sangat mengerikan, karena lazimnya, kata-kata tersebut bisa berujung pada fatwa hukuman mati. Tentu saja itu yang akan terjadi, bila channel tersebut tidak bersifat anonim, alias ketahuan siapa pembuatnya. Di channel tersebut, acapakali Tuhan Agama Anu, disebut sebagai iblis yang menyamar sebagai Tuhan, dan nabinya pun, terang-terangan disebut nabi palsu. Tayangan channel tersebut, jelas bertolak belakang dengan tayangan kami, yang tidak pernah secara vulgar, atau terang-terangan menunjuk pada satu pihak tertentu. Rekan mau bukti? Coba rekan dengarkan ulang tayangan kami yang berjudul, Panduan Paling Praktis Sedunia, Cara Bedakan Keyakinan Asli dari Aspal. Di tayangan tersebut, rekan tidak akan pernah temui kata, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu ataupun Islam. Bahkan kata agama pun tidak ada di seluruh tayangan tersebut, yang ada hanyalah kata, keyakinan. Jadi yang kami bandingkan itu cumalah keyakinan Barat versus keyakinan Timur. Itu saja. Tidak ada satu kata pun yang menohok pihak tertentu. Buktikan dengan menonton lagi, bila rekan tidak percaya. Di seluruh tayangan kami, diksi atau pemilihan kata, adalah faktor yang paling krusial yang paling kami perhatikan. Itu karena kami tidak berminat terlibat dalam masalah apapun, apalagi masalah hukum. Maka argumentasi rekan subscriber kami tersebut sungguh mengherankan kami. Bagaimana mungkin, channel yang begitu sopan dan halus seperti channel kami, disebut sebagai channel yang paling berbahaya? Itu sungguh-sungguh absurd. Subscriber kawakan kami tersebut menepis keberatan kami. Begini argumentasi beliau. Justru karena channel kami selalu bersikap sopan, dan halus dalam bertutur kata, maka channel kami ini, bisa amat sangat berbahaya dalam menggoncang iman pihak tertentu. Masih kata beliau, perpaduan antara nama channel, judul tayangan dan narasi berdasarkan konteks sejarah, bukannya berdasarkan penafsiran yang bisa multitafsir, mempunyai daya hancur yang jauh lebih efektif dibandingkan channel lain, yang dari nama channel dan judulnya pun, belum apa-apa akan dihindari untuk ditonton oleh kaum berseberangan. Beliau melanjutkan, katanya, coba perhatikan, banyak sekali channel yang ditonton oleh kalangan sendiri. Kaum lain yang berseberangan, khusus datang ke channel tersebut, bukan untuk menyimak apa yang dikatakan oleh sang narator, namun khusus untuk memaki-maki, dan saling serang dengan pihak lainnya. Ini berbeda dengan channel Anda, masih kata sang subscriber kawakan tersebut. Mereka banyak yang nonton tayangan Anda hingga selesai tuntas tas. Bisa jadi, mereka nonton hingga selesai itu, karena mereka terjebak oleh prasangka, yang mereka bangun sendiri di dalam benak mereka. Akibatnya, mereka menggerutunya justru di akhir tayangan. Meski respon mereka bisa beragam, namun sisi yang terpenting telah berhasil dicapai oleh channel ini, yakni pesan dalam narasi di channel ini telah masuk ke hati sanubari mereka. Jadi ibarat bibit tanaman, maka bibit tersebut telah terlanjur tertabur di tanah. Apakah bibit tersebut akan semuanya mati atau sebagian hidup, maka itu tergantung sepenuhnya kepada sang pemberi kehidupan. Disitulah letak berbahayanya tayangan Anda itu, tegas sang subscriber kawakan tersebut. Penuturan sang subscriber kawakan tersebut mempunyai dua dampak berbeda. Bagi para keponakan, penuturan tersebut membuat mereka lemas seketika. Terbayang tahun-tahun penuh penderitaan yang mendera mereka terus-menerus. Betapa tidak, mereka terpaksa harus menahan sabar saat mereka dimaki-maki, bahkan dikutuki oleh para pengunjung Nasrani yang takut nonton, yang berujung mereka jadi gagal paham, sehingga mereka menyangka channel ini kerjaannya cuma menista Yesus, sehingga para keponakan mereka kutuki dosanya, karena mereka anggap para keponakan tidak akan terampuni dosa mereka, karena telah berani menghujat Roh Kudus. Ini benar-benar menyedihkan, para keponakan seperti orang yang sudah jatuh ketimpa tangga.
Sudah uang saku jajan mereka terkuras, mereka masih pula dikutuki oleh para gagal paham akibat takut nonton. Bahkan, saat ada keponakan yang meminta tolong pada subscriber yang tahu duduk permasalahannya, ternyata keponakan saya tersebut justru malah dicela, karena dianggap tidak tegar menghadapi perbedaan paham. Ini jelas-jelas ngawur, sebab para keponakan sesungguhnya telah saya persiapkan untuk menghadapi perbedaan paham. Yang terjadi itu, sesungguhnya bukanlah perbedaan paham, karena sesungguhnya paham mereka itu sama persis. Yang terjadi itu, hanyalah karena takut nonton, akibatnya mereka jadi gagal paham, sehingga mereka mengutuki secara membabi buta. Bagi saya pribadi, pernyataan subscriber kawakan tersebut sesungguhnya mengkonfirmasi pengamatan saya pribadi. Di channel ini ada dua jenis pengumpat. Pengumpat tipe pertama, adalah kaum gagal paham yang takut nonton, namun berani menghakimi, bahkan berani pula mengutuki kami sesuka hati mereka. Mereka itu seperti nyamuk, yang meski cuma sedikit menyedot darah, namun membuat badan jadi gatal luar biasa, itu karena mereka memasukkan racun ke dalam rohani para keponakan kami. Pengumpat kedua adalah para penonton yang kaget, karena ternyata kami, tanpa mereka sadari, telah memasukkan penawar racun ke dalam rohani mereka, sehingga ada sebagian dari mereka yang akhirnya sadar. Itu terbukti karena mereka bisa sampai berkata, secara akhlak mereka menang, namun secara akidah kita menang, karena kita tetap teguh kepada keesaan Allah. Apa arti dari ungkapan tersebut? Sejujurnya, ungkapan tersebut merupakan suatu pengakuan dari apa yang dulunya mereka ingkari, karena dulunya mereka masih terbelenggu oleh dongeng indah, yang sengaja diindoktrinasikan ke dalam benak mereka sejak dari kecil. Ya betul. Itu tadi sesungguhnya adalah ungkapan terindah yang pernah saya dengar. Kenapa? Itu berarti, realita dan fakta yang kami paparkan ke mereka, telah masuk ke dalam hati nurani mereka. Mereka sekarang sadar, bahwa ternyata yang mereka bayangkan selama ini, tidaklah seindah yang mereka dengarkan dari para pendusta demi agama. Rekan semuanya, semua hal harus terjadi secara bertahap, tidak bisa secara instan, apalagi lewat perkataan kasar menyudutkan, yang lazim dilakukan oleh channel beraliran keras. Mohon hal tersebut rekan terima sebagai suatu kebenaran tidak terbantahkan, sehingga bisa rekan praktekkan. Jadi apabila para keponakan saya tidak mau berlanjut, rekan tetap bisa melanjutkan prinsip tersebut. Rekan semuanya, saya pribadi memohon maaf, bila para keponakan kami tersebut belum berhasil saya beri pengertian. Mereka semua selalu menyangka, bahwa mereka semua itu telah gagal total. Namun, setelah berembuk bersama, akhirnya kami semua sepakat, jika tema dalam channel ini kurang disetujui oleh pihak YouTube Indonesia, maka sebaiknya kami ganti haluan saja, agar tidak menyusahkan personel YouTube Indonesia. Mohon rekan mengerti, channel kami yang ini, sudah terlanjur ikut program YouTube Partner Program. Itu artinya, channel ini bisa bermuatan iklan. Karena bisa bermuatan iklan, maka personel YouTube Indonesia berhak, dan wajib memeriksa kelayakan semua tayangan yang ikut program tersebut. Jadi mohon rekan semuanya jangan menyalahkan personel YouTube Indonesia. Mereka semua bekerja mengikuti garis yang telah ditetapkan. Rekan bisa saja membantah dengan katakan, bukankah terjadi ketidakadilan, alias berat sebelah, yakni pihak sebelah sono boleh ngomong begini begitu, namun pihak sebelah sini justru serba dilarang. Dalam hal ini, karyawan YouTube Indonesia tetap tidak bisa disalahkan, sebab mereka hanyalah karyawan. Bahkan pihak perusahaan yang telah beriklan pun juga sulit disalahkan, karena mereka beriklan dengan harapan, ada yang menyukai produk mereka. Mereka tentu tidak mau beresiko, sudah keluar uang banyak, namun malah justru dimusuhi oleh kalangan banyak alias kalangan mayoritas. Itulah resiko hidup sebagai kaum minoritas. Jadi, apa mau dikata, sang empunya channel, terpaksa harus bisa lakukan sensor pribadi, agar tidak terus-menerus kena teguran pihak YouTube. Kita semua harus realistis dalam hal ini. Lain halnya bila channel tayangan ini tidak ikut program iklan.
maka isinya bisa bebas sesuka hati dari sang empunya channel. Namun konsekuensinya satu, yakni harus ada para donatur yang bersedia memberikan donasi secara gotong royong. Sebab bila mau ditanggung sendiri alias kerja bakti sendirian, maka siapakah yang akan kuat kerja bakti sendirian, secara terus-menerus selama bertahun-tahun? Rekan semuanya, jujur kata, kami merasa tidak enak hati terhadap personel karyawan YouTube Indonesia. Itu karena, nampaknya mereka kurang tenang mengawasi channel kami ini. Itu terlihat jelas sekali. Saat tayangan muncul pertama kali, mereka harus sibuk melakukan review terhadap isi tayangan channel kami, padahal mereka tentu sibuk dengan banyak urusan. Sehingga terkadang butuh waktu beberapa hari untuk meloloskan iklan bagi tayangan kami. Akibatnya, semua pihak jadi ikut rugi, kami rugi, sebab iklan baru bisa muncul saat sebagian besar subscriber telah usai menonton. Personel karyawan YouTube Indonesia juga rugi, karena mereka takut kena tegur oleh pihak manajemen mereka, bila kelolosan melakukan sensor. Hingga akhirnya tibalah pada tayangan terakhir kami yang berjudul, Nabi Muhammad itu lebih mulia dan agung dibandingkan Yesus. Ini buktinya. Seperti biasa, tayangan ini butuh beberapa hari untuk bisa terbit iklan di dalamnya. Namun nampaknya, personel karyawan YouTube Indonesia belum 100% selesai nonton tayangan tersebut, saat mereka meloloskan iklan bagi tayangan tersebut. Ini terbukti dari kekagetan beliau, saat beliau kembali menonton tayangan tersebut hingga selesai. Ternyata tanpa mereka duga, ada twisted plot pada tayangan tersebut. Mereka tidak bisa begitu saja dipersalahkan, sebab twisted plot demikian itu, mungkin baru kali ini mereka jumpai dalam tayangan bertema religio. Kami melakukan twisted plot, juga bukan untuk menggoda siapapun, itu hanyalah kreasi seni kami semata-mata, tidak lebih dari itu. Malam itu, setelah usai menonton, beliau langsung memutuskan untuk mencabut sementara izin iklan di channel kami, sambil mengingatkan kami, agar hal tersebut tidak akan pernah terjadi kembali. Setelah merenungkan dalam-dalam selama 1 bulan penuh ini, maka kami memutuskan untuk patuh, dan meminta maaf atas kejadian tersebut. Sebagai gantinya, kami berencana akan membuat channel tersendiri yang memang 100% bebas iklan. Kami berharap, semoga ada rekan subscriber yang bersedia ikut gotong royong dalam mendanai channel tersebut. Kami berharap pula, channel baru kami yang bebas iklan tersebut, akan menjadi solusi melegakan bagi semua pihak. Personel karyawan YouTube Indonesia akan bisa lega, sebab mereka tidak akan disalahkan oleh konten di dalamnya. Kami pun juga bisa lega karena bisa berkreasi seluasa kami, namun tentu dengan standar kesantunan kami yang akan tetap terjaga selamanya, tanpa peduli channel ada iklan, ataupun channel tanpa ada iklan. Perlu rekan ketahui, semula, kami akan meluncurkan 2 tayangan lagi, yang membahas tentang Christian Prince, namun tidak bisa terrealisasi, karena judul Christian Prince adalah tabu, alias pantangan bagi channel YouTube, yang mengandung iklan. Ya, itulah plus minus dari channel yang terikat dengan iklan. Semoga dengan hadirnya channel tanpa iklan, kami bisa lebih leluasa untuk berkreasi, namun tanpa meninggalkan tanggung jawab etik dan moral. Jangan khawatir rekan semuanya, kami mustahil menjadi channel ekstrim yang asal hantam kromo, sebab itu bertentangan dengan pribadi kami. Lantas bagaimana dengan channel yang ada sekarang ini? Channel yang ada sekarang ini, tentu tetap kami pakai, namun tentu dengan sensor diri yang lebih ketat dari sebelumnya. Jadi rekan semuanya nanti akan punya 2 pilihan channel. Langkah tersebut kami anggap jauh lebih kesatria, sebab bila ingin mengekspresikan diri secara leluasa sepenuhnya, maka tayangan tersebut haruslah ditaruh ke dalam channel tanpa iklan, dan begitu pula sebaliknya. Itulah solusi paling terhormat yang bisa dilakukan oleh para YouTuber manapun. Meski kami mengundang partisipasi rekan untuk bergotong royong membiayai channel baru, namun kami ingatkan sekaligus tegaskan, bahwa undangan ini, hanya terbatas bagi rekan yang punya visi yang sama. Bagi yang tidak satu visi, sebaiknya jangan ikut berpartisipasi,
karena kami tidak bersedia untuk disetir untuk menjadi corong ajaran sesat, seperti halnya ajaran palsu paling sesat, yakni saksi Yahweh. Kenapa ini kami utarakan? Karena kami tahu, ada beberapa channel yang telah menerima aliran dana donasi dari aliran terkutuk tersebut, sehingga channel tersebut menjadi corong iklan bagi ajaran saksi Yahweh, yang amat sangat anti terhadap makna sejati dari Trinitas. Alias mereka seolah-olah tetap memegang teguh Trinitas, padahal sesungguhnya, itu hanyalah Trinitas yang telah sepenuhnya diselewengkan artinya. Rekan semuanya, mohon rekan ingat baik-baik. Trinitas sejati itu artinya adalah, satu hakikat tiga pribadi. Ajaran satu hakikat satu pribadi adalah 100% ajaran Trinitas palsu. Channel yang mengajarkan Trinitas palsu, berarti telah berafiliasi dengan gereja palsu saksi Yahweh. Kaum sesat bin palsu seperti itu, jangan pernah bergabung di channel kami. Rekan semuanya, kami ingatkan, bahwa siapapun yang melakukan donasi, kami anggap telah menyetujui semua klausul di atas, itu artinya, mereka telah menonton tayangan kami hingga tuntas selesai. Jadi, kami tidak melayani permintaan pengembalian dana, dengan dalih salah melakukan donasi. Ini perlu kami tegaskan, karena kami tahu, ada beberapa oknum kaum aliran sesat, yang memancing kami untuk lakukan pertemuan tatap muka. Setelah kami tolak, mereka meminta nomor medsos kami, dan setelah kami tolak, mereka masih berusaha dengan jalan meminta nomor rekening, dengan dalih, mereka mau melakukan donasi. Namun, setelah yang kami berikan hanyalah nomor handphone untuk dompet digital, berupa aplikasi Dana, GoPay, Link Aja dan OVO, maka, bisa saja mereka akan pura-pura salah melakukan donasi, dan meminta pengembalian donasi. Tujuannya adalah jelas, yakni para antek aliran sesat tersebut ingin mengetahui, siapakah diri kami ini. Rekan semuanya, perlu kami tegaskan, orang tua para keponakan kami telah mewanti-wanti, agar anak mereka tidak berurusan dengan para oknum aliran sesat manapun. Bagi yang satu visi, dan ingin melakukan donasi, maka bisa lakukan donasi ke aplikasi Dana, di nomor telepon 083879250766, atau bisa pula ke aplikasi lainnya, dengan nomor telepon yang sama seperti tersebut di atas. Aplikasi dompet digital lain tersebut adalah GoPay, OVO, dan Link Aja. Kami sengaja memberikan 4 jenis aplikasi dompet digital yang paling terkenal, dalam rangka untuk memudahkan para calon donatur. Bagi yang tidak punya dompet digital, juga bisa melakukan donasi lewat minimarket Alfamart, ataupun BRI Link, atau transfer biasa lewat bank, tentu dengan tujuan ke nomor aplikasi dompet digital, yang telah kami sebutkan di atas. Selesailah sudah penjelasan panjang lebar kami tentang kelanjutan channel ini. Semoga channel ini tetap bisa berlanjut terus, dan menjadi garam bagi dunia, yang telah mulai dicoba untuk dirusak, oleh kaum penganut aliran sesat saksi Yahweh. Kami mohon maaf, bila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Wassalam.